Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Kehebohan terdengar di dapur. Dua asisten rumah tangga itu sedang membicarakan majikan muda mereka. Sesekali terdengar tawa cekikikan. Mama Diana menghampiri dan bertanya, "Kalian ngomongin apa?" Ini Nyonya, tadi pagi itu Non Inayah ketiduran di meja makan. Jadi waktu kami bangun keluar kamar, Nona lagi tidur lelap di situ, sambil menunjuk ke arah meja makan berada. Loh, kok bisa gitu? Mama Diana sedang berpikir apa yang terjadi pada menantunya itu. Tapi kayaknya Nona lagi kesal sama suaminya. Mungkin lagi ngidam sesuatu di malam hari, tapi nggak terpenuhi Nyonya. Jelas Bisal. Oh, Ibrah, keterlaluan dia, tutur Mama Diana. Nggak pernah ngeliat wajahnya Den Ibra panik begitu, jadi lucu, lanjut Bisal. Oh iya, kita masak apa hari ini Nyonya? Masak sup daging aja selagi Inayah nafsu makannya stabil. Baik Nyonya. Ibra sudah selesai mandi. Saat keluar dari kamar mandi, ia masih mendapat tatapan tajam dari istrinya. Ia mengira bahwa kemarahan Inayah sudah berakhir, tapi sepertinya belum. Tatapan tajam istrinya ia balas dengan senyum manis andalan yang ia anggap bisa membuat wanita manapun terpesona. Tapi sepertinya senyum itu tidak berlaku sekarang. Mas, iya sayang, kamu butuh sesuatu? Aku mau nanya. Iya, boleh. Ibra mendekatinya. Lelaki itu kini hanya mengenakan sehelai handuk melingkar di pinggangnya. Kamu mau punya anak berapa? Ibra tak menyangka itu yang akan dipertanyakan istrinya. 2 atau 3 sepertinya cukup. Kalau kamu mau lebih lagi, aku juga siap bikinin buat kamu. Sambil mengusap rambut Inayah yang kini sedang duduk di tepi ranjang. Tuh kan benar. Mendengar jawaban suaminya malah membuatnya semakin kesal. Bantal pun melayang pada dada telanjang lelaki itu. Ya ampun, apalagi salah aku. Laki-laki tuh emang cuma mau bagian enaknya aja, giliran bikinnya semangat. Tapi pas udah jadi, ya gitu, kayak kamu tadi. Gak ada tanggung jawabnya, mentingin ego dan malah enak-enakan tidur. Udah dong ngomelnya, maafin Mas Ibranya ya. Janji gak ngulangi lagi sayang. Sambil mencubit-cubit pelan pipi Inayah. Kini Ibra berlutut di hadapannya. Mengapa tak ada habisnya istrinya ini mengomel. Ini akan ia jadikan pengalaman dan tidak akan ia ulangi nantinya. Inayah tidak menjawab apapun, hanya ada senyum tertahan di bibirnya. Duh, kalau mau ketawa jangan sungkan-sungkan sayang. Enggak, siapa juga yang mau ketawa? Masih saja mengelak, gengsinya tinggi sekali. Jangan gitu lagi, kalau kamu terus-terusan marah begini, aku merasa seperti suami yang gak berguna di dunia ini. Lebay kamu Mas. Bukannya kamu yang lebay, masalah sepele aja dibesar-besarin. Ibra berharap ia tidak salah bicara sekarang. Raut wajah Inayah yang tadinya mulai berubah, kini kembali lagi seperti tadi. Inayah berdecak, kembali berbaring di ranjang, menaikkan selimut menutupi tubuhnya. Kok malah tidur lagi? Bukannya hari ini kamu minta ke rumah ibu? Aku ngantuk Mas, badan aku pegal semua. Kamu gak tahu kan gimana rasanya tidur di meja makan? Inayah berbalik membelakangi Ibra. Salah sendiri, kenapa kamu tidur di sana? Ya udah, supaya aku tahu gimana rasanya, nanti malam aku coba tidur di meja makan, biar bisa ngerasain yang kamu rasa. Nggak perlu sampai begitunya, ah. Jadi sekarang ini kamu beneran mau tidur lagi?
Iya, Mas. Setelah menjawab, Inayah benar-benar hilang dan tidak menunggu lama, ia kembali ke alam mimpi. Ibra mendekatinya, mengecup kening dan mengusap kepalanya. Bagi Ibra, saat istrinya itu tertidur lelap adalah kesempatan untuk membuka pekerjaannya. Meski tidak ke perusahaan, tapi begitu banyak tanggung jawab yang harus ia selesaikan. Ibra turun ke bawah dengan menenteng laptop dan tabletnya, memasuki ruang kerja sang papa dan mulai membicarakan pekerjaan di sana. Inayah, kenapa bisa sampai tidur di dapur tadi pagi? Adalah pertanyaan pertama yang keluar dari mulut Pak Cipta, bukan menanyakan soal perusahaan, malah membahas menantu. Kok papa bisa tahu? Mama yang bilang. Itu aku juga nggak tahu, Pak. Pasti ada sesuatu. Kalau enggak, ngapain dia tidur di meja makan segala? Kalian bertengkar, kamu bentak dia. Pak Cipta paham betul bagaimana karakter putra bungsunya ini. Emosian, pemarah, dan susah diatur. Bisa saja kan mereka bertengkar dan Ibra mengucapkan kata-kata kasar pada menantunya itu. Papa, sekarang kita mau bahas kerjaan atau mau bahas istri aku? Dua-duanya. Ibra meletakkan laptop dan tabletnya di atas meja, kemudian duduk di sofa tepat di hadapan sang papa. Oh, mungkin sekarang Inayah benar-benar sudah menjadi tuan putri di rumah ini, menjadi kesayangan semua orang, hingga segala apapun hal kecil yang berkaitan dengannya menjadi masalah besar. Tadi malam sekitar jam 3 dia pingin makan sesuatu, Pak, tapi mataku terlalu berat untuk terbuka. Apa permintaannya itu sulit sekali, seperti makan nasi Padang, tapi harus langsung ke kota Padang, begitu, sampai kamu nggak bisa nurutin. Ibra merasa tersudut sekarang. Menurutnya ini terlalu berlebihan. Bukan hanya istrinya yang marah-marah padanya, tapi kenapa juga papanya ikut-ikutan. Nggak gitu, Pak. Dia cuma pingin masak dan makan mie rebus. Tapi karena aku ngantuk, jadi aku nggak bisa penuhi. Sambil menjawab, Ibra terus berpikir siapa yang melaporkan kejadian ini. Sementara pagi tadi saat ia membawa Inayah kembali ke kamar, Papa dan Mama tidak berada di sana. Seketika ia langsung mengingat, ini pasti ulah salah satu asisten rumah tangga. Hanya itu, Ibra, hanya itu kamu gak bisa penuhi. Kamu jadi suami itu harus bertanggung jawab. Dia kan lagi hamil anak kamu sekarang. Aduh, Pak, ini kita jadi bahas kerjaan nggak? Kalau nggak, aku mau ke atas lagi. Sambil membuka laptop dan menyalakannya. Ibra tidak sekalipun menatap papanya. Kenapa semua orang jadi lebay begini menurutnya? Ya udah, mana yang mau kamu tunjukin ke papa? Ibra bernafas lega akhirnya, tidak lagi membahas soal Inayah yang tertidur di meja makan. Entahlah, ia hanya pusing jika masalah kecil itu masih diperpanjang.